Politisi kalau di Jakarta itu makan di hotel minimal satu orang 1 juta. 5 orang 5 juta. Kalau makan daging Jepang itu 2 juta satu orang. Kalau makan daging Jepang yang lebih mahal lagi, satu orang 5 juta, bahkan sampai 10 juta. Satu kali makan. Uang dari kampung dibawa ke Jakarta, dinikmati di Jakarta. Siapa yang kaya dari itu? Konglomerat yang punya hotel. Menurut pandangan saya, pemimpin yang kayak Pak Deddy Mulyadi itu tadi orang soleh ing panggonani. Soleh memang sesuai dengan kedudukan pada tempatnya, menjadi pemimpin yang baik. Kita ini sekarang dihadapkan dengan zaman di mana pejabat-pejabat elitis, politisi-politisi itu hanya berpikir mengejar kekuasaan dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Baru jadi anggota dewan, nggak mau lagi pakai mobil Avanza. Kadang-kadang kita dihadapkan sedemikian rupa. Minum kopi maunya di kafe. Bayangkan harga kopi di kafe itu. Kopi hitam aja 100.000. Kopi hitam 100.000, 150. Buat orang miskin sudah beras 10 kilo itu. Buat pejabat dan para politisi cuman minum kopi segelas. Mending kalau habis, paling separuh yang diminum. Andai kata bisa dipulangin, ganti duit lagi, enak itu. Ganti duit lagi, gocap separuhnya kan. Makan steak di hotel-hotel mewah. Enggak kayak steak-steak di tempat biasa, makin steak di hotel-hotel mewah itu satu porsi 1 juta. Ada lagi yang satu porsi 5 juta. Makan daging sapi. Ibu-ibu beli daging sapi di Sony 5 juta, kelenger makannya itu. Kelenger makannya. Nah, para pejabat itu makan daging sapi steak di hotel bisa 5 juta satu porsi, paling segini. Itu pun belum tentu habis juga. Nah, kita sedang dihadapkan dengan sedemikian rupa. Makanya jangan heran kalau orang bisa korupsi sampai 5 miliar, 10 miliar, 1 triliun, bahkan ratusan triliun. Mengapa? Ya karena gaya hidup. Gaya hidup sedemikian rupa. Orang lupa yang namanya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. Dia mestinya melayani, bukan malah kemudian salah merasa, lalu kemudian jadi hawa dengan kekuasaan, dan ujung-ujungnya merasa naik kelas, kemudian memperkaya diri. Makanya ini yang disebutkan oleh Nabi, idza tukhidal fai'u dualan, ketika pajak dibayar, dikumpulkan, tapi cuman jadi bancakan, wal amanatu magnaman, dan jabatan dijadikan sarana untuk mengumpulkan kekayaan. Ini zaman sekarang. Makanya kita ini kadang malu, negara mayoritas muslim tapi korupsinya merajalela. Jadi kita malu. Tapi kalau duit tiap tahun dibuangin, dana TIK 300 miliar. Kemudian dana sosialisasi 200 miliar, dana ini, duit habis, dana jalan-jalan, dana kurungan kerja, dana studi banding, Pak, duit rakyat bayaran pajak tiap tahun, Pak, dibuangin, Pak, nggak menghasilkan apa-apa. Apa nggak malu, Pak? Malu, Pak. Era, Pak. Era. Di zaman baheula 10 tahun ka tukang tapi kain anggaran teh sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding kalah kanyatu. Ingat lu? Aya kan hiji daerah studi banding 10 miliar. Jeung naon penanganan stunting 10 miliar. Eusina naon? Rapat di hotel, fasilitasi. Aya nu nyaratu eselon 2 jeung eselon 3 ari sia. Nu stuntingna teu kaberes nyaratu mingin lintuh. Studi bandingna ka mana? Perbakal Yogyakarta ari sia ironek nanaonan. Paingankeun budak sakola studi tur dan urutan pejabatna studi banding wae. Kan kudu dibenerkan, kudu dibener. Kontroversi dicarekan keun bae dicarekan ayeuna, keun bae disisia, keun bae digogoreng, keun bae isuk jageto anak incu kula bakal ngalaman yen pernah aya pamimpin ngurus rakyatna bener.